Assalamualaikum, semangat pagi. Welcome to Budian Channel. Bertemu kembali di pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11. Materi kita kali ini adalah budidaya ikan lele kolam terpal. Persiapan kolam. Pemasangan kolam terpal yang pertama, tanam tiang sebanyak 6 buah yang dilanjutkan pemasangan dinding penyangga hingga berbentuk persegi panjang. Sesuaikan dengan ukuran terpal yang akan dipasang. Di sini kami menggunakan terpal dengan ukuran 2 meter x 1 meter x 75 cm. Kedua, ukuran tempat terpal atau teling sebaiknya lebih kecil 10 cm sampai 15 cm lebih kecil dari terpal yang akan dipasang. Ketiga, pemasangan terpal siap dilakukan. Namun sebelum terpal dipasang, pastikan dasar terpal bebas dari batu, kerikil, potongan kayu, paku atau besi. Keempat, pastikan terpal terpasang dengan kokoh. Persiapan air. Setelah kolam terpal terpasang, kita lanjutkan dengan pengisian air. Pengisian air pertama kurang lebih 10 cm. Setelah air diisi, masukkan 3-5 helai daun pepaya. Biarkan kurang lebih 5 hari apabila menggunakan sumber air sumur, namun 14 hari apabila menggunakan air PDAM, ditambah dengan kupasan kulit nanas. Hal ini dimaksudkan untuk menetralisir kondisi air. Dapat juga dengan memberikan larutan probiotik dengan melarutkan E4 dan gula merah. Dilanjutkan dengan memasukkan bibit dengan ukuran minimal 5 cm. Selanjutnya biarkan di air selama 1 pekan atau 7 hari. Dimaksudkan untuk ikan beradaptasi. Penambahan air dilakukan apabila menggunakan sumber air sumur, maka air dapat ditambahkan langsung tiap pekannya 10 cm hingga kedalaman 40-50 cm. Namun apabila menggunakan air PDAM harus diendapkan terlebih dahulu. Rutin penggantian air. Apabila air sudah tampak kotor dan berbau, dengan mengurangi 60-70% saja. Kemudian dapat ditambahkan kembali. Siapan air, ini metode yang kedua, yaitu setelah kolam terpal terpasang, dilanjutkan dengan pengisian air. Hal ini dapat dilakukan dengan pengisian maksimal 40 cm. Air sebaiknya diendapkan terlebih dahulu. Kemudian masukkan bibit lele dengan ukuran 5-8 cm. Air dapat dilakukan penggantian dengan mengurangi maksimal 60-70%. Dilanjutkan dengan pengisian air baru pada kolam. Memasukkan bibit. Pemilihan bibit dengan memastikan bibit lele pensortiran yang pertama atau kedua dengan ukuran 5 atau 6 cm. Pemberian pakan. Metode pertama. Pemilihan pakan dengan kandungan protein 30%. Jadwal yang pasti pemberian pakan. Di bawah 1 bulan, pemberian pakan 3 kali sehari. Di atas 1 bulan, 2 kali sehari. Untuk pakan, setelah 1 pekan sekali diberikan larutan probiotik atau Yakult. Dengan cara, tambahkan Yakult dalam pakan. Aduk biarkan 3-10 menit. Waktu pemberian pakan. Apabila pakan dilakukan 3 kali sehari, yaitu jam 8 atau jam 9 pagi, jam 3 atau jam 4 sore, jam 8 atau jam 9 malam. Untuk takaran pakan pada malam hari 2 kali lebih banyak daripada pemberian pakan pada pagi atau sore hari. Pemberian pakan metode kedua. Pemilihan pakan dengan kandungan protein 30%. Jadwal yang pasti pemberian pakan. Waktu pemberian pakan harus teratur. Pakan diberikan 2 kali sehari, jam 7 pagi dan jam 5 sore. Pakan sudah siap diolah dengan larutan prebiotik yang dibuat dengan takaran 1 kilo pelet, 200 ml air, dan 1 tutup botol larutan prebiotik. Diaduk rata, disimpan di tempat yang kering dan ada udara. Macam-macam pakan. Pakan min 1 dengan ukuran kurang lebih 2 mm untuk lele usia 1-3 pekan. Pakan min 2 dengan ukuran 3 mm untuk lele usia 4 pekan pertama sampai 6 akhir. Pakan min 3 dengan ukuran 4 mili untuk lele dengan usia 6 pekan akhir atau pekan ke-7 sampai panen. Pemberian pakan. Pakan ditebar secara merata, kemudian ketika menebarkan pakan sambil berhenti sejenak untuk melihat respon ikan. Apabila ikan sudah lambat merespon pemberian pakan, maka pemberian dapat dihentikan. Harapan kami, proyek pembesaran lele ini dapat berhasil dan dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar. Dengan keberhasilan ini diharapkan memotivasi peserta didik membuka lapangan pekerjaan baru.
Selain itu, kami juga berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta meningkatkan ketahanan pangan di daerah ini. Akhir kata, semua pihak yang terlibat sudah bekerja keras dan penuh semangat untuk mencapai tujuan ini. Semoga usaha ini diberkati dan berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti. Demikianlah yang kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum, semangat pagi.